Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Slamet Wasis SPD selaku Kepala SD Negeri Kalijuring. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa ada aral suatu apapun. Salawat salam, marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Muhalim SPD selaku CGP angkatan ke 9. 9. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara berikutnya sambutan dari Kepala SD Negeri Kalijuring kepada Bapak Slamet Wasis SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Yatun selaku wakil sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan apa yang saya sampaikan di sini, marilah kita senantiasa kita lupa selalu mengucapkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi diseminasi budaya positif yang disusun oleh Muhalim SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kalijuring, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dilaksanakan di Kalijuring pada tanggal 26 Oktober tahun 2023 yang dihadiri oleh 13 peserta dengan dari SD Negeri Mungansari dan juga SD Negeri Kalijuring. Materi yang nantinya akan dibahas adalah konsep inti budaya positif, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pada kegiatan nanti, CGP menyiapkan stimulus
SD Munggangsari dan juga SD Kalijerit. Materi yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Materi berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dalam materi ini, kegiatan nanti yang akan dilaksanakan adalah tentang profil pelajar Pancasila yang nantinya akan dikoordinir menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, yaitu tentang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada kegiatan nanti, berdasarkan ketiga ini, peserta didik diajak untuk menebak dari yang nomor 1 merupakan motivasi eksternal atau internal, begitu juga nomor 2 dan nomor 3. Materi selanjutnya yang akan kita bahas nanti adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Materi pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Materi berikutnya adalah segitiga restitusi. Pada materi ini nantinya peserta diajak untuk menganalisis mana kata-kata mana yang termasuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. CGP menyiapkan praktek segitiga restitusi yang nantinya ditunjukkan dalam bentuk skenario dan juga video kegiatan praktek. Inilah skenario segitiga restitusi yang nanti akan dipaparkan ke peserta, dan peserta diajak untuk meneliti kata-kata mana dan juga baik atau tidaknya penerapan segitiga restitusi. Demikianlah materi yang disiapkan oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Saatnya kita menuju ke kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan di SD Negeri Kalijerim yang dihadiri oleh 13 peserta yang berasal dari SD Negeri Munggangsari dan juga SD Negeri Kalijerim. Selamat menyaksikan. Pada semua guru Kalijerim serta yang saya banggakan dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, kesediaannya untuk ikut dalam kegiatan diseminasi ini, yaitu dari SD Negeri Munggangsari yang tentunya saya hormati dan saya banggakan. Langsung saja, untuk konsep yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang inti budaya positif. Yang pertama, kita bahas tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti kita akan membahas yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma belajar, stimulus respon. Ini stimulus respon itu maksudnya adalah yang kita rasa pada umumnya, bahwa kita merasa realita kebutuhan kita itu sama, tapi sebenarnya menurut teori kontrol itu kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu untuk siswa kita. Ada kita sebagai guru merasa bahwa mereka mempunyai kebutuhan sama, yaitu mendapat pelajaran dengan metode yang sama, tapi sebenarnya berbeda. Semua orang itu melihat hal yang sama, itu menurut respon, tapi sebenarnya untuk teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, akan tetapi kita juga memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering kita menjumpai kayak di SD sudah tentu ya, anak sing rewel, meledek, yang membuat ulah, layar dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kesalahan. Padahal mereka itu semua memiliki tujuan, entah itu ingin diperhatikan atau dan lain sebagainya. Banyak itu, kita semua sudah tahu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita beranggapan bahwa sebagai guru kita bisa mengontrol anak-anak kita, murid kita. Itu yang secara pribadi saya itu alami, bahwa kita bisa mengontrol mereka sepenuhnya. Kita harus kudu belajar dengan rumus ini, padahal mereka punya cara lain. Nah, itu hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri, sudah
saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, ini kita sebagai guru sering ya memaksakan duduk semua rapi dan lain sebagainya. Padahal kolaborasi itu perlu. Model berpikir menang kalah. Jadi yang dimaksud di sini yang saya dapatkan dari ilmu CPP bahwa secara respon kita beranggapan memberikan pola pikir menang kalah, menang syukur, naik kalah, tidak usah berkecil hati, bahasanya kan seperti itu. Tapi pada model berpikir itu menang dan menang, itu yang diharapkan adalah merasa kita menang. Senajan kalah, tapi kita tetap menilai menang dari sisi apa, mungkin kekompakan, itu untuk perubahan paradigma belajar yang saya pahami seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Wasis bahwa diseminasi ini tujuannya adalah sharing, hanya sharing, belajar bareng, menyampaikan apa yang saya dapatkan di saat pembelajaran di CGP. Kemudian disiplin positif. Yang kedua membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu disiplin. Nah, kira-kira di SD Bapak Ibu Guru, di SD Munasari, apa sudah semacam ini? Tanpa reward atau hukuman? Apa masih menggunakan ini? Masih menggunakan reward atau hukuman? Penghargaan, termasuk tepuk tangan? Masih? Masih. Nah, padahal sebagai pendidik, ini menurut yang saya pelajari di CGP ya, Mas, itu bahwa kita sebenarnya menanamkan rasa disiplin yang tumbuh dari dalam diri anak, membentuk suatu karakter yang disiplin. Itu yang dilakukan oleh dalam ilmu guru penggerak yang saya pahami, bahwa disiplin itu kita tanamkan dari hal-hal sepele yang menumbuhkan anak tumbuh dengan sendirinya, bukan karena penghargaan ataupun suatu paksaan. Itu sesuai yang saya pelajari di modul guru penggerak. Itu untuk disiplin. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal ini yang tadi saya katakan salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang kita kenal saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila untuk saat ini, kurikulum saat ini kita semua sudah tahu, apalagi yang IKM kelas 1, 2, 4, 5 itu bahwa untuk saat ini adalah menggunakan penanaman karakter yang profil pelajar Pancasila. Jadi kita berusaha menciptakan pendidik yang berprofil pelajar Pancasila. Apa ini mau profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Pertama apa? Profil pelajar Pancasila dan bertakwa. Beriman, bertakwa Pada Tuhan Yang Maha pada Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Apa mau nyanyi dulu saja? Nyanyi. Nyanyi dulu saja ya. Kita nyanyi dulu saja. Ya. Boleh berdiri semua? Ya, instrukturnya Ibu Sri Wahyuni. Mari monggo Bu Sri Wahyuni untuk menjadi instruktur. Ini dasarnya instruktur kali jering ini. Ya. Maju Bu. Tentang pelajar Pancasila P5. Siapa tahu besok gantian. Semuanya Monggo berdiri sebentar. diri ikut bernyanyi. Pakai lagu apa ya? Ya biasa. Becak. Becak. Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa
pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih atas waktunya kali ini ya untuk profil pelajar Pancasila. Ini nanti nyambung, kita selaku guru nantinya yang membuat rapot untuk yang kurikulum IKM itu nanti membuat rapot P5. Ini sangkut pautnya ini menggunakan P5. Ini ada. Nah, motivasi perilaku manusia. Ya, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini menurut Dian Kersen dalam bukunya ya. Itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu tadi apa? Motivasi apa itu? Motivasi eksternal. Kita tahu ya, motivasi itu ada dua macam, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu yang dari mana? Dari luar, Ya, berasal dari luar. Sementara yang internal dari dalam diri peserta atau didik. intrinsik. Itu dalam bahasa Cekidit intrinsik. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi apa ini? Motivasi apa ini? Internal apa eksternal ini? Eksternal. Ya. Betul sekali, ini adalah motivasi eksternal ya. Motivasi eksternal masih dari dalam luar dirinya sendiri. Itu mendapatkan imbalan. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa hukuman, tata tertib, penghargaan, imbalan, reward itu adalah motivasi eksternal. Padahal dalam kegiatan guru penggerak ini, motivasi yang diharapkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang dimaksud dengan motivasi internal. Ini salah satu motivasi internal. Jadi kegiatan ini tujuannya adalah meningkatkan motivasi internal. Kayak contoh kita, kalau tidak ada absen online, tidak ada absen online, itu kan peraturan kan, salah satu cara bahasanya suatu tekanan. Nah, tanpa itu alas semangat nyantai lah. Nah, itu salah satunya. Karena apa? Belum ada karakter yang tertanam dalam diri kita. Itu benar-benar motivasi dari dalam diri kita. Jadi ini tergantung kalau yang namanya hukuman, penghargaan atau imbalan itu. Nah, yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu pada prinsipnya mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu jelas kita butuh untuk hidup. Jelas itu makan, minum dan sebagainya, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang. Ini Bu Puji perlu apa tidak kasih sayang? Percaya sama Mbak Lutfi? Sementara ini yang memberikan siapa Bu? Oh, orang tua, keluarga, teman juga kan? Pak Sarju Kasih sayang itu pasti. Penguasaan, kehilangan kasih sayang. kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi itu sudah manusiawi. Kita mempunyai kemampuan apa pasti yang namanya butuh pengakuan. Gini apa badan? Boten. Iya kan? Pasti kita butuh yang namanya pengakuan. Apapun berapa bentuknya kemampuan kita itu pasti yang namanya butuh pengakuan. Itu. Kemudian kebebasan. Nah, kurikulumnya itu nanti berubah kurikulum merdeka yang Freedom. intinya bebas. Sama. Kita juga ingin bebas, murid juga ingin bebas. Menentukan pilihan mereka dalam belajar. Contoh, kita memaksa menggunakan rumus menghitung apa.
kudu rumus ini, padahal anak kadang punya cara sendiri. Terus kita menggunakan strategi ceramah, metode ceramah dalam mengajar, padahal anak punya keinginan sendiri, entah dengan bermain, entah dengan apalah. Kita bebas bukan berarti lepas segalanya, tapi kita selaku fasilitator. Guru, peranan di sini dalam pelajaran CGD yang saya pelajari ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan pembelajaran secara menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan, memberi kebebasan kepada anak, kepada murid untuk memilih jenis apa pembelajaran. Tapi kan untuk kalangan SD kan belum bisa. Makanya nanti ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu nantinya itu. Tapi saat ini belum sampai ke situ ya. Itu. Yang kelima, ini wajib anak apalagi untuk kelas rendah senang. Kesenangan. Jangankan murid. Kita butuh kesenangan apa betul? Butuh. Wajib. Wah, ini kata wajib. Namanya juga kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Itu kita butuh senang, happy, ya kan? Apalagi murid kita. Kita sadar kita butuh kesenangan. Tapi apakah bijak dan adil di saat kita mengajar kepada anak-anak kita kekang mereka. Kita tahan mereka. Kita abaikan kebebasan mereka. Padahal untuk kelas rendah, baik kelas 1 sampai kelas 6 untuk kalangan SD itu masih cenderung dengan pola bermain. Gini pembahasan? Pola bermain itu yang saat ini perlu diterapkan. Ini yang digembar-gemborkan dan sangat menjadi fokus pembelajaran bagi kami adalah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai teknik permainan itu. Tapi tentunya kita sebagai fasilitator tidak lepas begitu saja anak dijadikan main, tapi kita selaku pendidik merancang, membuat program pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan, tapi benar-benar terstruktur. Jadi benar-benar ada rancangannya. Cara biasanya RPP. Nah, untuk saat ini namanya kan modul ajar. Modul ajar. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Sampai saat ini sampai sini paham semua gitu? Iya. Alhamdulillah. Sudah paham alhamdulillah. Next, yang keberapa ini? 5 posisi kontrol guru. Ini posisi kita selaku guru. Tadi kebutuhan manusia itu umum, entah itu guru, pendidik, masyarakat biasa, terus anak-anak sama. Ini gambar yang pertama ini. Ini gambar yang pertama ini ngaco-ngaco anak politik kok ngaduk, kupingnya kon dijewer, sikile dunggan mendulur siji. Ini salah satu jenis posisi kontrol guru sebagai apa ini? Kira-kira ada yang tahu? Hukuman. Apa? Hukuman. Hukuman. Kalau posisi apa? Siapa? Nuni. Kira-kira hukuman ya? Sebagai apa? Penghukum. Ya, luar biasa juga. Apa sudah pernah belajar itu? Belum ya? Mari belajar Betul bersama. sekali, ini penghukum ini. Mari kita belajar. Iya. Belajar bareng-bareng. Iya. Terus ini gambar yang kedua. Ini, jadi diacung-acung oleh beberapa banyak teman. Akhirnya dia sampai tutup muka, saking malunya. Ya. Ini posisi kontrol guru ya, bukan suatu tindakan, tapi kan kontrol. Kalau guru itu kan suatu kontrol kita selaku pendidik. Itu apa ini? Ada yang kira-kira dia tahu? Pak Bawang ini biasanya. Itulah jeblak-jeblak sebelumnya. Pak Sanju, dosennya ini. Tahu Pak? Membuli. Apa visiting? Kira-kira apa tuh? Pak Haji dia Nggak ada di situ. punya gambaran apa ini? Memberi anak menstatement anak itu bersalah. Memberi anak merasa bersalah. Iya. Menurut Pak Wasit apa Pak? Ini perundungan itu Perundungan. Menurut Pak Niat? Iya. Mikir PBB. Menurut Pak Niat sama Pak Niat? Pembuat
merasa bersalah. Woi, Pak Sarji Jos. Kan sudah saya katakan itu adalah dosen saya. Berstand bersalah. Luar biasa. Luar biasa. Terus ini kita saling berpegangan. Nah, tumpukan tangan, pegangan. Akrab kan? Terlihat sangat akrab. Ini sebagai apa ini? Kontrol kita sebagai apa? Apa? Persatuan? Apa? Woi, Riko. Kesamaan hak. Apa ini? Kira-kira apa ini? Posisi kita sebagai apa ini? Posisi kita sebagai apa? Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Betul sekali. Sebagai teman. Ini yang sering kita gunakan. Termasuk sering ya. Sering kita gunakan sebagai teman. Kemudian ngintip. Ini kan ngintip ini. Ngintip. Ini opini Pak Bawa ini ngintip. Ini sebagai apa ini? Kita tidak terjun langsung, tapi hanya melihat, mengintai. Ini apa? Sebagai apa? Pemantau. Gitu. Nah, ini aneh gambar aku ya bingung ya. Sebagai pihak jadi Jadi jelas ya dari gambar ini bahwa pengukur itu sebenarnya itu sangat tidak diperbolehkan dalam pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Karena untuk guru penggerak, patokan guru penggerak yang digunakan itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Gitu. Untuk yang sudah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara tanpa mengikuti guru penggerak, saya yakin sudah cukup paham. Gitu. Untuk pertama menghukum itu sangat tidak diperbolehkan itu sebenarnya, tapi aneh kalau saya belum bisa, jujur belum bisa pasti banyak menggunakan hukuman penghukum itu karena saya sendiri masih sering menggunakan dan masih menggunakan pola itu bahwa dengan hukuman menimbulkan rasa jerah kepada anak. Tapi walaupun menurut saya seperti itu, karena sudah terjun menjadi calon guru penggerak, coba menghayati filosofi Ki Hajar Dewantara, perlahan-lahan saya terapkan di kelas. Itu sudah perlahan-lahan saya terapkan, tidak menggunakan penghukum, tapi menggunakan antara manajer dan nanti ada lagi yang lebih diprioritaskan oleh calon guru penggerak, ya. Membuat merasa bersalah itu jelas. Wah, gara-gara mosok kowe baleni maning ini tak omongi. Nah, itu juga salah satu contoh. Itu sering kita selaku guru saking seringnya mengucapkan kata itu. Kan biasanya dino iki diomongin nurut. Besok baleni pasti kata yang sering keluar akhiri diomongin. Itu kalau saya gitu. Kalau Bapak Ibu guru dari Mugasari saya percaya tidak menggunakan itu. Tapi setidaknya menggunakan manajer. Saya yakin dan percaya Tidak beda. Ya, teman ini juga sangat sering, apalagi Sarju. Kalau murid koyo anaknya, Pak Sarju itu murid seperti anaknya. Ini pun sebenarnya sebagai pendidik itu sebenarnya juga jangan begitu digunakan. Karena apa? Karena rasa hormat, batasan-batasan anak itu menjadi hilang. Itu yang dikhawatirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita boleh terjun ke dunia mereka, tapi jangan sampai mereka melebihi batas menganggap kita benar-benar seperti teman. Itu untuk Ki Hajar Dewantara, filosofinya seperti itu. Yang pemantau jelas ya, ukur mantau, ngawasi dari luar. Manajer kita menggunakan berbagai trik. Kita panggil terlebih dahulu anak, kenapa kamu melakukan semacam itu, kemudian diarahkan dan mari kita mencari solusi bersama dengan anak. Jadi anak dilatih mendewasakan diri. Itu manajer.
Selanjutnya, keyakinan kelas. Bapak Ibu, apa sudah ada yang membuat keyakinan kelas di sekolah? Udah. Sudah. Keyakinan kelas atau peraturan kelas yang ada Bapak Ibu buat? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Isinya menggunakan kata-kata contohnya, positif. Contoh kesepakatan kelas di kelas Anda. Melaksanakan jadwal. Pembagiannya sudah ada ya sesuai pembagian. Ya, ini contoh. Membuang sampah pada tempatnya. Kunci. Ada satu kata larangan dilarang merusak hiasan. Dilarang merusak hiasan. Ya, ke yang buku tujuh dulu ya. Ini dilarang. Itu berarti mengandung kata-kata Negatif. larangan. Negatif atau positif itu? Negatif. Padahal untuk keyakinan itu seharusnya dalam keyakinan itu merubah dari peraturan yang tadinya kalimat negatif, kata-kata negatif dirubah menjadi positif. Ya. Dilarang mencoret-coret tembok. Padahal itu bahasa simpelnya dalam keyakinan kita menjaga kebersihan. Semacam itu salah satu contoh. Ya. Peraturan. Nah ini yang secara umum kita saja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda sepeda motor? Ya, sepeda motor. Kenapa? Biar selamat. Biar tidak Biar ditilang. selamat. Jadi nek pratibo sirahe rale lecet selamat. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dan bersih. Coba jawaban Bapak Ibu. Guru yang pertama adalah biar untuk keselamatan. Betul ya? Jadi keyakinan jadi untuk keselamatan. Jadi kata-kata keyakinan. Nah, kita tanamkan rasa keyakinan pada anak bahwa yuk nek kaya ngono mari dhewek selamat. Nah, itu kita kan kok digampangnya dihukum terus didenda kayak orang bawa helm denda, tapi belum sadar akhirnya ngulang lagi kan orang pakai helm meneh. Itu karena apa? Belum ada yang namanya keyakinan pada diri kita. Kayak contoh saya sendiri itu helm orang nyaman sih rasanya. Kemudian kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini keyakinan yang diterapkan sebenarnya adalah untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Jadi masker kan melindungi kita kan? Melindungi kita dari apa? Debu. Debu itu membawa apa? Virus. Itu tujuannya. Jane masker itu tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesehatan. Begitu juga dengan mencuci tangan. Bersalaman karo saju, dilala saju membawa virus, orang cuci tangan virusnya mlebu tangan. Ya. Itu mencuci tangan itu juga salah satu usaha untuk kesehatan. Ini yang namanya keyakinan. Anda lah pembuatan kira-kira di guru pendidik. Penagih menanamkan keyakinan kepada mereka, tapi tidak menghukum, tidak memaksa. Wah, kayaknya yo penak dan cara praktisi penak. Tapi ini pribadi saya sendiri itu sangat sulit. Karena apa? Mau ngawake dewek ukuran penerapan itu saja bagi saya itu sangat-sangat masih sulit. Itulah kenapa saya punya anak seperti tadi di kantor ceritakan saya ingin belajar. Karena apa? Saya lulusan STM, belum ahli mengajar. Saya lulusan STM, mungkin basicnya orang itu pasti administrasi. Kok sama? Sama sih. Lu kok jadi guru? Aduh ya komet ya. Wes wong di STM kan biasa, tingkat emosinya pasti tinggi. Tapi karena sudah terlanjur menjadi pendidik, saya syukuri dan berusaha untuk belajar menjadi pendidik yang setidaknya bisa menjadikan pendidik kita lebih baik ke depannya. Itu suatu keyakinan saya pertama kali adalah mengikuti ini.
Nah, segitiga restitusi ini yang sangat dianjurkan dalam guru penggerak adalah menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi setiap kasus-kasus anak. Ya. Segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi nek ana murid sing nakal, mesti ana setiap kelas sing nakal kecuali jenenge Pak Didi atau Pak santri kabeh. Ya kan? Pasti ada anak bukan nakal sebenarnya, yang cara bahasanya mempunyai karakter lain, ingin diperhatikan. Mereka kan anak-anak jadi caper loh, ingin perhatian kita. Akhirnya menggunakan berbagai cara mereka. Itu yang saya pahami. Yang saya pahami dari pembelajaran yang saya ikuti. Nah, dengan kasus semacam itu, dengan umpama anak gawe nangis kancane, apa kita langsung memarahi, langsung menghukum seperti tadi yang 5 posisi kontrol? Yang lebih baiknya adalah yang manajer dalam posisi kontrol. Tapi ada yang menurut guru penggerak lebih tepatnya adalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya kepada anak berbuat salah itu, kita menggunakan kata-kata yang enak didengar. Wah, kalian ini bisa. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu kata-kata yang pertama kita berikan kepada anak. Pancingan. Jadi apa? Anak langsung ora drop. Ini kan karena semacam itu. Tapi kita terus mereka dulu. Stabilkan identitas mereka dulu. Kemudian kita menstabilkan ini yang kedua jadi memvalidasi. Ya, validasi menurut saya itu. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Ini yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi nek dicari identitasnya, dilus-lus bocah, main rapat di, kan biasanya nek dipanggil guru ini kan langsung jerit-jerit kan, wedi. Akhirnya dineneng sih. Nek wis dineneng, yo ditanyakan kan anak, lho kowe alasannya apa? Kok nakalisi anak sih kok kayak nangis nah itu validasi tindakan yang salah, itu langkah validasi tindakan. Nah sudah divalidasi anak kan menjawab anu kae Pak, anu kae itu sudah jelas kan, anak pasti menjawab. Nah kalau sudah macam itu barulah kita menanyakan keyakinan. Nah untuk manajer itu kita tidak perlu punya yang namanya keyakinan kelas semacam ini, tidak perlu. Tapi jika kita menggunakan segitiga restitusi ke anak, mendidik anak, maka kita perlu dengan anak membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang membuat kita atau anak bersama curah pendapat itu. Jadi curah pendapat antara kita dengan anak-anak kita, dengan murid kita. Kemudian disepakati bersama, kemudian ditanamkan ke anak bahwa keyakinan yang sudah kita buat kita jalankan bersama. Dengan apabila nanti ada konsekuensi, ada pelanggaran, maka konsekuensinya menggunakan segitiga restitusi. Itu. Ini ada videonya juga salah satu tugas kemarin praktek segitiga restitusi. Ini tidak usah dibaca ya. Ini kasusnya. Ada yang lapor bahwa ada Alia, contoh Alia, misalnya Wak Aji, misalnya saya Aji, tapi karena dalam konteks ini adalah seperti itu saya ubah namanya. Alia, apakah benar tadi kamu mengganggu Pasti sampai menangis? Ini segitiga restitusi contohnya. Alia pun pasti menjawabkan antara iya atau tidak. Jawab iya Pak. Alia berbuat salah itu wajar karena kita manusia yang tidak lepas dari salah. Bapak guru dulu juga pernah seperti itu. Jadi coba Alia tidak usah takut. Itu Alia sebenarnya Aji yang di kasus kelas saya itu Aji. Dan katakan dengan jujur, apa alasan kamu
mengganggu pasti. Ini kata apa? Tadi yang namanya menstabilkan identitas yang mana ini? Berbuat salah itu wajar, nah. Berbuat salah itu wajar karena kita manusia biasa. Ini pertama langkah yang kita gunakan adalah ini. Kemudian egois, kalau sudah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah validasi data yang salah. Apa alasan kamu mengganggu? Pasti kan punya alasan, karena pasti tidak menunjuk yang pertama kali barisan pada saat pulang kemarin. Karena di kelas saya kan baris berbaris pasti. Nanti yang paling rapi ditunjuk oleh ketua kelas, bergilir bergantian. Dan dilala kan ono wae sing murid, pokoknya kan semacam itu. Nah, karena tidak ditunjuk, akhirnya 2000 awas iso. Kan seperti itu. Akhirnya itulah timbul kejadian. Oh, jadi karena itu, ya Pak. Lanjut. Alia, ingatkah kamu bagaimana sikap terhadap teman yang sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, ini kan kita mau menanyakan yang sesuai dengan keyakinan kelas kita. Berarti otomatis sebelumnya kita sudah mempunyai yang namanya keyakinan kelas yang sudah dibahas bersama-sama dengan anak. Gitu. Iya Pak, apa itu? Guyub rukun dengan teman. Nah, ini termasuk tindakan guyub rukun apa tidak? Kan kembali kita ke anak. Nah, itu yang namanya nanti tindakan akhir kita, ya. Itu. Jadi saya akan meminta maaf Pak dan tidak akan mengulangi lagi. Bagus Alia, kita manusia tidak lepas dari salah, mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Jadi dari contoh kasus ini kita menanamkan karakter anak, menanamkan untuk mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Itu penting apa tidak itu? Penting. Itu sangat penting karena orang dewasa, anak-anak ini yang sangat sering terjadi. Kita tidak membuat suatu kesalahan, tanamkan kepada mereka bahwa salah itu wajar, tapi juga kita bimbing ke arah mereka, jadi salah, secepatnya minta maaf agar tidak menjalar kemana-mana. Itu adalah salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi. Ini cara panjenengan sedaya bisa diayati sendiri dengan hal semacam ini, menerapkan segitiga restitusi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang saat ini diterapkan oleh calon-calon guru penggerak. Ini kira-kira cara hati nurani Bapak Ibu pas apa mboten ini? Pas nggih. Tapi sulit apa tidak itu? Sulit. Sangat sulit. Tapi kita wajib berusaha bersama-sama ya. Berusaha bersama-sama untuk menciptakan karakter budaya positif. Itulah yang nanti terbentuk yang namanya budaya positif pada anak. Itu makanya asli budaya positif. Tujuan utama kita adalah budaya. Sejenis budaya kan sesuatu yang mengakar. Budaya itu kan karakter yang tertanam. Itu pembiasaan yang benar-benar ada. Itu yang namanya budaya. Jadi berkelanjutan. Jadi dimanapun mereka berada dengan karakter mereka akan menggunakan karakter mereka, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, tapi benar-benar karena dari diri sendiri terbentuk karakter yang baik, terpuji. Itu seperti yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya, banyak salah, mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan atau pas, paham ya? Paham ya? Siap ya? Cara bahasanya promosi siap memperjuangkan anak ya? Siap. Membentuk karakter yang baik untuk menciptakan calon generasi pemimpin yang baik. Nah, cara bahasanya kita tidak menyalahkan pemimpin, tapi kita menciptakan calon seorang pemimpin yang berkarakter mulia, berakhlak mulia. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jika tidak ada pertanyaan dari saya, tentu banyak kekurangan, kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah sebatas kemampuan saya yang belajar secara kilat
sekilas. Jadi pemahamannya mungkin masih sangat awam. Dan apabila ada tambahan-tambahan atau mungkin saran dari Bapak Ibu, saya terima. Monggo kalau ada saran sebelum saya tutup. Saran mungkin ada hal-hal yang saya katakan mungkin belum pas atau apa? Sudah ya. Kalau tidak, demikian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Muhalim SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Sangat bermanfaat bagi kami Pak, terima kasih, dan semoga kita sebagai pendidik bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Akhirul kalam, kami sebagai pembawa acara apabila banyak kesalahan mohon maaf yang seterus-terusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu tindak pinggir molek. Ada yang macet sih, macet. Minumnya kan kalau tak iso ditambah. Monggo Bapak Ibu tindak pinggirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Muhalim, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan segitiga restitusi di SD Negeri Kalijering. Alia, apakah benar tadi kamu mengganggu pasti sampai nangis? Alia, berbuat salah itu wajar karena kita itu manusia yang terlepas dari salah. Bapak guru dulu juga pernah seperti itu. Jadi coba Alia tidak usah takut, ya, tidak usah takut. Dan katakan dengan jujur, apa alasan kamu mengganggu pasti? Oh, jadi karena itu. Alia, dengarkan ya. Ingatkah kamu bagaimana sikap kita terhadap teman yang sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, itu kamu ingat bahwa itu dengan teman. Apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas itu? Oh ya, kamu sudah mengakui salah. Apa yang akan kamu lakukan agar di kelas kita tetap rukun seperti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ya, jadi kamu bagus sekali Alia, kamu mau mengakui kesalahan dan akan meminta maaf kepada pasti dan tidak akan mengulangi kembali. Ya, bersedia seperti yang tadi kamu ucapkan itu. Ya, sekarang nanti kamu bisa minta maaf kepada pasti seperti solusi yang kamu tadi ucapkan, yaitu mau minta maaf dan tidak akan mengulangi. Ya, sekarang
benar tadi kamu mengganggu Alia sampai menangis? Hikmah, berbuat salah itu wajar karena kita manusia, tidak lepas dari salah. Bapak guru dulu juga pernah seperti itu. Jadi coba hikmah sekarang tidak usah takut, katakan dengan jujur apa alasan kamu mengganggu Alia. Jadi karena itu hikmah, ingatkah kamu bagaimana sikap terhadap teman yang sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ingat? Ingat? Ya apa? Rukun dengan teman ya. Apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas itu? Apa sekarang yang mau kamu lakukan di kelas agar kelas tetap rukun? Saya akan meminta maaf kepada Alia dan tidak akan mengulangi lagi, Pak. Oh ya, bagus Hikmah. Jadi kita manusia tidak lepas dari salah. Mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Jadi tingkatkan ya sifat itu ya, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Sekarang kamu boleh minta maaf kepada Alia dan jangan ulangi hal seperti itu lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalkan nama saya Alia. Saya adalah murid kelas 2 SD Negeri Kalijaring, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Perasaan saya mengikuti praktik bersama Pak Guru adalah senang dan terkesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalkan nama saya Hikmah. Saya adalah murid kelas 2 SD Negeri Kalijaring, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Perasaan saya mengikuti praktek bersama Pak Guru adalah senang dan terkesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.